soal telur yang matang di daerah yang lembab. Biasanya butuh sekitar 10-14 hari dari dia keluar untuk matang, kemudian masuk ke dalam saluran cerna dan menetas. Dalam 10-14 hari juga dia akan naik ke saluran napas, dan di situ akan timbul gejala-gejala ketika dia naik ke saluran napas dan menyebabkan iritasi, entah batuk, sampai akhirnya jadi dada, sampai akhirnya mungkin bisa sampai batuk darah. Hai sahabat RSUI, kembali lagi bersama saya Putri Amelia. Pada video edukasi kali ini, kita akan membahas video edukasi yang bertemakan cacingan. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak RSUI. Beliau bernama Dr. Kevin. Halo dok, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah mbak. Oke dok, kita akan membahas tentang cacingan ya dok ya. Oke, banyak orang tua nih dok yang tidak tahu apa itu penyakit cacingan, dan banyak juga cacingan itu biasanya sering menyerang pada anak-anak ya dok. Oke baik, biasanya orang tua itu tidak tahu nih dok kalau misalnya anaknya itu sudah terkena cacingan. Nah, bagaimana nih dok sampai anak akhirnya dapat menderita cacingan? Baik, cacingan atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai askariasis, adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi cacing. Cacingnya disebut Ascaris lumbricoides atau Ascaris suum pada daging babi, yang menginfeksi ke saluran cerna dan menyebabkan berbagai macam gejala. Nah, bagaimana seorang anak itu terinfeksi dari infeksi askariasis? Tentu saja tidak ada prosesnya. Jadi askariasis atau cacingan itu pertama berasal dari telur dulu. Jadi telur yang belum matang keluar dari feses manusia yang terkontaminasi dari askariasis. Kemudian pada suhu dan kelembapan yang tepat, terutama pada iklim yang lembab, akan matur. Jadi telur yang belum dibuahi menjadi telur yang matur dengan berisi larva. Kemudian telur yang berisi larva tersebut pada kondisi yang terkontaminasi akan dikonsumsi oleh manusia lewat makanan dan minuman. Kemudian dari situ telur tersebut akan menetas di saluran cerna, dan larva yang sudah menetas tersebut akan menyebar di pembuluh darah melalui pembuluh darah dan bisa menyebar ke esofagus, ke trakea, sampai ke saluran napas, dan akhirnya kembali lagi ke saluran cerna sebagai cacing dewasa. Oke baik dok. Nah, seperti yang telah tadi dokter jelaskan bahwa telur cacing itu dapat berkembang biak secara cepat di suhu udara yang lembab ya dok. Nah, di Indonesia ini kan merupakan salah satu negara dengan iklim tropis dok. Apakah negara-negara dengan beriklim tropis seperti Indonesia yang memiliki suhu lembab dapat memiliki angka kecacingan yang tinggi? Oke. Statistik persisnya saya kurang tahu, tapi sekitar 28% prevalensi dari cacingan atau askariasis. Banyak faktor memang, tetapi paling tidak itu tergantung pada lingkungannya. Lingkungan yang mendukung terjadinya infeksi askariasis adalah yang pertama pada tempat kebersihan yang buruk, yang kedua pada sanitasi atau aliran air yang tidak baik, yang ketiga adalah pada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Oke baik dok, saat telur cacing masuk ke dalam tubuh manusia, terutama anak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih dok sampai terjadinya gejala? Dan biasanya apa saja nih dok gejala yang dapat timbul atau dapat dirasakan oleh anak? Baik, itu sangat tergantung pada siklus hidup cacing itu sendiri ya. Oke, baik, dok. Jadi biasanya tadi kita kembali soal telur yang matang di daerah yang lembab. Biasanya butuh sekitar 10-14 hari dari dia keluar untuk matang, kemudian masuk ke dalam saluran cerna dan menetas. Dalam 10-14 hari juga dia akan naik ke saluran napas, dan di situ akan timbul gejala-gejala ketika dia naik ke saluran napas dan menyebabkan iritasi, entah batuk, sampai akhirnya jadi dada, sampai akhirnya mungkin bisa sampai batuk darah. Kemudian dia dalam siklus tersebut dia akan kembali ke saluran cerna, dan cacing dewasa yang menyebabkan gejala di saluran cerna tersebut
bisa hidup sampai 6-8 minggu, dan 6-8 minggu tersebut akan timbul gejala. Gejalanya sangat luas, bukan hanya sekedar gejala saluran napas saja. Utamanya adalah anak menjadi lesu, ya, karena makanan tidak nafsu makan, kemudian bisa sampai mengalami penurunan berat badan hingga berubah menjadi gizi kurang sampai gizi buruk. Ya, untuk mendeteksi adanya cacingan tersebut memang harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk mendeteksi adanya telur yang sudah dibuahi atau bahkan cacing dewasanya. Tetapi untuk identifikasi dari darah bisa tergambar dari ada peningkatan jenis darah putih yang disebut sebagai eosinofil atau dikenal sebagai eosinofilia. Oke, baik dok. Apabila anak sudah menderita cacingan nih dok, bagaimana sih dok cara penanganannya dan pengobatannya dok yang tepat? Baik, untuk anak yang terinfeksi oleh cacingan, bisa diberikan obat cacing. Pada dasarnya obat cacing sampai saat ini masih efektif untuk mengatasi penyakit cacing. Tetapi supaya tidak mengalami infeksi cacing berulang, kita harus beralih kepada teknik pencegahan. Oke, baik dok. Teknik pencegahan pada infeksi cacingan atau askariasis meliputi dua hal. Pertama dari segi individu yang berarti akan termasuk dari dalamnya adalah kekeluarganya, yaitu bagaimana dia menjaga kebersihan. Jadi yang pertama untuk anak-anaknya senantiasa mencuci tangan, tidak membiarkan kukunya panjang sehingga terkontaminasi dengan tanah atau saluran air yang terkontaminasi, senantiasa mencuci atau merebus makanan-makanan, terutama makanan yang langsung dimakan seperti buah-buahan atau daging atau sayur. Kemudian tentu saja untuk pada daerah yang endemis atau yang daerah yang rentan dan banyak angka cacingan, untuk mengonsumsi obat cacing secara rutin tiap 6 bulan sekali. Itu untuk level individu. Pada level komunitas, karena ini sangat menular dan ini tergantung dari sanitasi, jadi harus menggalakkan untuk kebersihan dari lingkungan dengan menciptakan tempat pembuangan limbah yang baik, tidak buang air besar sembarangan, tempat septic tank atau mungkin tempat saluran air yang bersih dan tidak terkontaminasi dari berbagai macam sampah atau limbah. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasan yang tadi sudah dokter sampaikan. Untuk kita sebagai orang tua harus lebih aware terhadap kebersihan personal maupun lingkungan agar anak dapat tumbuh sehat serta bahagia. Jika sudah terdapat keluhan, mari periksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih untuk Dr. Kevin yang telah menyampaikan video edukasi ini dengan jelas. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan video edukasi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube RSUI agar tidak tertinggal informasi kesehatan terupdate, dan jangan lupa untuk di like, comment, and share video edukasi RSUI. Saya Putri Amelia dan saya Dr. Kevin. Izin pamit undur diri. Salam sehat RSUI.